Maka Iqra ini akan menentukan seseorang untuk mencapai pada kesadaran bertauhid, ya. Kesadaran la ilaha illallah. Bertauhid itu la ilaha illallah, itu intinya. Itu melalui Iqra. Maka tidak heran kalau orang-orang Eropa, orang-orang yang cerdas, ya, kemudian tiba-tiba masuk Islam itu berproses dari membaca. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi allama bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah rahimakumullah, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat sehat, nikmat kuat, sehingga kita bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan sholat subuh secara berjamaah Allah meridhoi kita menjadi hambanya yang mendapatkan balasan baik di dunia maupun nanti di akhirat kala. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam, yaitu dengan cara kita terus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sedalam-dalamnya sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jihad fisabilillah. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah, sesungguhnya hanyalah jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri, ya, bukan untuk Allah. Pahalanya untuk kita sendiri, kebaikannya nanti pahalanya adalah mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang makna-makna Iqra. Jadi surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini terdiri dari 5 ayat. 5 ayat ini diawali dengan kata-kata Iqra. Iqra itu adalah terjemahnya adalah bacalah, begitu. Bacalah, sesuatu yang sangat penting membaca ini, ya. Kemarin sudah dimaknai membaca itu artinya, ya, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, baik lewat indera, baik lewat hati, baik lewat akal, dan lain sebagainya. Maka Iqra ini akan menentukan seseorang untuk mencapai pada kesadaran bertauhid, ya. Kesadaran la ilaha illallah. Bertauhid itu la ilaha illallah, itu intinya. Itu melalui Iqra. Maka tidak heran kalau orang-orang Eropa, orang-orang yang cerdas, ya, kemudian tiba-tiba masuk Islam itu berproses dari membaca, dari Iqra itu. Maka betapa pentingnya ini wahyu yang pertama ini, ya. Kita akan membahas mengenai instrumen apa instrumen itu, ya. Sarana-sarana untuk beriqra itu meliputi apa saja, ya. Yang pertama adalah meliputi indera, ya. Beriqra meliputi indera, ya. Indera ini fungsinya untuk melihat, ya, berarti mata, ya. Menyaksikan, ya, menyaksikan juga, melihat juga, ya. Mendengar,
berarti pakai telinga, ya. Indra fungsinya untuk melihat, menyaksikan, mendengar, ya. Memperhatikan, dan sebagainya. Indra ini, panca indra ini, ya. Jadi ada indra, ada akal, ada hati, ya. Itu semua adalah instrumen ikra, sarana untuk berikra, ya. Walaupun melihat tetapi hatinya tidak membaca juga, ya. Akalnya juga tidak jalan, ya itu sama saja, ya. Antara indra, akal dan hati ini, ya, berjalan bersama-sama, ya. Indra ini dalilnya di dalam Quran surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu adalah surat yang ke-7 dan ayat yang 143, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaika qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin, ya. Ini adalah salah satu dalil bahwa indra itu untuk fungsinya untuk melihat, menyaksikan, ya, mendengar dan memperhatikan, ya. Dan tatkala Musa datang untuk munajat kepada Allah pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkata Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat, dapat melihat engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagaimana sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku, melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikanlah gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Nah, ini makna dari panca indera yang melihat tadi, fungsinya yang melihat tadi, ya. Ini ikra, bagian dari ikra, bagian dari membaca tadi, ya. Kemudian yang kedua adalah Quran surat Al-Mulk, ya, surat yang ke-67 ayat yang ke-3 dan 4. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawuj farji'il basara hal tara min futur summa raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Quran surat Al-Mulk. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Ini berarti alam semesta ini. Maka lihatlah berulang-ulang, lihatlah berulang-ulang, ya. Maka lihatlah berulang-ulang. Adalah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang, ya. Kemudian pandanglah sekali lagi, pandanglah sekali lagi, ya. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu
dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Ini salah satu makna Iqra adalah melihat, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang tidak seimbang? Ya. Begitu pertanyaannya dari Allah, ya. Bahkan kita pun capek mata kita, ya. Tidak ada sesuatu yang cacat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita ini, ya. Qul ara'aytum in akhadallahu sab'akum wa absarukum wa khatama ala qulubikum man ilahun khairullahi ya'tikum bihindur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Surat Al-An'am, ya, ayat yang ke-46. Katakanlah, qul ara'aytum, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kemudian mereka tetap berpaling. Jadi pertama melihat, yang kedua adalah memperhatikan. Perhatikanlah itu. Ini adalah makna Iqra, ya, instrumen Iqra, ya, sarana Iqra, ya, yaitu panca indera untuk bisa melihat, ya, memperhatikan, ya, sampai begitu, ya. Qul siru fil ardi fanduru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunsi'un nas'ata an-nas'atal akhirata innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-Ankabut, ya, surat yang ke-20, surat yang ke-29 ayat yang ke-20, ya. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi ini, berjalanlah di muka bumi ini. Kul siru fil ardi, ya, suruh berjalan di muka bumi ini. Fanduru, ya, maka perhatikanlah kalian, ya, maka perhatikanlah, ya, fanduru, ya, termasuk tadi adalah tentang makna dari indera itu adalah untuk memperhatikan itu, ya. Perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi, ya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Jamaah rahimakumullah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kata Iqra ini di dalam wahyu yang pertama, sehingga inilah yang bisa, ya, menyebabkan para sahabat-sahabat itu, ya, menjadikan dirinya dari akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik, karena dengan Iqra menemukanlah sebuah ketauhidan, ya, kalimat la ilaha illallah dengan penuh kesadaran. Maka orang yang memiliki tauhid yang kuat itu insya Allah akan memiliki akhlak yang baik nanti, ya. Nanti akan ditemukan. Ini adalah awal untuk membahas mengenai tentang instrumen, ya, sarana Iqra itu, membaca itu. Jadi lewat panca indera, ya, melihat, ya, mendengar dan memperhatikan, ya. Ini betapa pentingnya wahyu yang pertama ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.